Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera. Lama tidak menyapa teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Berkemudahan, kaya raya tentunya pasti. Itulah yang harus selalu kita mindsetkan. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membahas bagaimanakah cara doa kita supaya benar-benar terijabah dan cepat berhasil. Nah, itu seperti itu. Seperti apa? Teman-teman, di sini saya akan membahas doa. Siapakah sih manusia yang tidak berdoa? Enggak. Semua orang berdoa, terutama saya. Ini saya akan memberitahu tata cara berdoa yang luar biasa sekali yang sudah saya terapkan beberapa tahun setelah saya mengerti ilmunya berdoa, akhirnya sangat-sangat cepat diijabah. Nah, salah satunya saya masukkan ke metode RK, ya seperti itu. Teman-teman, berdoa itu adalah sesuatu kebutuhan manusia terhadap Tuhannya. Termasuk di dalam ibadah-ibadah agama-agama itu kan juga banyak sekali kata-kata doa. Di dalam Islam tentunya, di dalam sholat itu ada membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu salah satunya namanya adalah dari 20 nama surat Al-Fatihah itu ada disebut juga surat doa, kayak gitu. Berarti doa itu, sholat itu kebutuhan kita ya, untuk meminta tentunya kepada Tuhan. Teman-teman, saya akan membahas tata cara doa apa sih supaya doa kita benar-benar cepat terkabul. Ya, pertama saya akan membahas tentang spiritualnya. Teman-teman, di dalam berdoa teman-teman itu harus benar-benar cepto, roso, karso ini benar-benar harus terjadi. Jadi jangan cuman karsonya saja. Karso itu apa? Karso itu hanya ya Tuhan berikanlah, ya Tuhan minta, ya Tuhan, ya Allah, ya Gusti saya minta. Itu jangan. Itu namanya karso saja. Tapi cepto dan rosonya tidak ada. Karena cepto, roso, karso ini adalah satu kesatuan, teman-teman. Jadi berdoa itu harus benar-benar diciptakan. Setelah diciptakan itu dirasakan seolah-olah itu loh. Seolah-olah sudah terjadi. Karso itu benar-benar Anda merasakan. Misalkan kalau Anda menginginkan mobil gitu kan, ya udah rasakan di dalam doa Anda benar-benar sudah naik mobil, memegang setirnya gitu loh. Dan ketika buka pintunya mobil, mencium baunya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu secara spiritualnya, teman-teman. Secara agamanya di Islam sudah disebutkan di surat Yasin ayat 82 itu disebutkan, ya kan, sesungguhnya siapapun jika menginginkan sesuatu ucapkan, ya, setelah mengucapkan keinginannya lalu kunkan, kan gitu kan. Kun itu maksudnya apa? Itu wilayah manusianya, teman-teman. Kun itu apa? Kita disuruh membayangkan. Maka akan dijawab oleh Tuhan, fayakun, kan seperti itu. Maka saya jadikan. Nah, itu seperti itu. Jadi itu adalah perintah bahwa kita dalam berdoa itu disuruh memakai alam bawah sadar, teman-teman. Tidak hanya alam sadar. Kalau teman-teman berdoanya hanya memakai alam sadar, ya udah sebatas ya Tuhan, ya Gusti, ya Allah, ya saya berikanlah saya A, B, C, itu hanya sebatas alam sadar atau hanya sebatas karso saja. Tetapi cepto rosonya, tetapi kun fayakunnya nggak ada. Kun fayakun itu bukan jadi maka saya jadikan, itu bukan satu kesatuan, itu wilayah sendiri-sendiri. Yang jadi itu wilayahnya manusia, yang fayakun itu wilayahnya Tuhan. Nah, itu seperti itu. Makanya hendaknya di dalam berdoa apa yang kita inginkan kita ucapkan, gitu loh. Katakanlah, kan gitu kan. Ucapkan, ya Tuhan bla 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 seperti ini apa keinginan. Habis itu rasakan.
Jangan hanya sebatas ya Allah minta uang banyak ya Allah, habis itu selesai, udah selesai gitu. Tidak mungkin terkabul teman-teman. Gunanya Tuhan menciptakan alam bawah sadar atau otak dasar. Otak dasar itu tempatnya di sini teman-teman ya. Tempatnya di sini. Itu gunanya itu adalah untuk berdoa. Nah, otak alam bawah sadar ini kekuatannya 88 sampai 90% loh teman-teman. Nah, ini kalau di dalam RK saya ajarkan ketika reprogramming alam bawah sadar. Nah, itu seperti itu. Makanya ada ilmu law of attraction. Segala sesuatu yang diulang-ulang, dipikirkan dengan dirasakan itu cepat terjadi teman-teman. Kenapa cepat terjadi? Karena masuk alam bawah sadar. Oke, teman-teman yang selama ini doanya hanya dikatakan, hanya diucapkan saja gitu, tanpa harus divisualisasikan ya. Itu mulai sekarang visualisasikan, bayangkan apa yang Anda inginkan. Waduh, itu luar biasa. Itu cepat terjadi. Itu ada perintahnya kan gitu kan. Itu ada perintahnya di beberapa kitab-kitab agama, itu ada perintahnya. Memang seperti itu caranya. Bahkan di dalam ilmu spiritual Cipta Rasa Karsa itu satu kesatuan. Jangan diambil rasanya saja, jangan diambil ciptonya saja, jangan diambil karsonya saja. Itu satu kesatuan menggabungkan antara otak sadar dengan otak alam bawah sadar itu loh. Itu teman-teman. Nah, begitu juga secara ilmu hipnoterapi. Dan di dalam ilmu hipnoterapi dijelaskan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita disuruh afirmasi. Kita mengafirmasikan, mengucapkan. Setelah mengafirmasikan, kita visualisasikan. Nah, itu rangkaian doa teman-teman. Jangan hanya afirmasi saja, jangan hanya diucapkan saja kayak yang sudah di dalam orang-orang itu, yang di orang awam gitu loh. Jadi dipahami tata cara doa. Kita apapun yang kita lakukan itu harus pakai ilmunya. Ingat teman-teman, harus pakai ilmu. Jangan hanya berdoa. Oke, itu yang harus teman-teman lakukan, bahwa berdoa itu kalau secara ilmu spiritual harus menggabungkan Cipta Rasa Karsa. Secara ilmu hipnoterapinya adalah afirmasi lalu visualisasikan, atau lebih dikenal sebagai law of attraction. Hukum tarik menarik. Apa yang kita selalu pikirkan, kita pusatkan, kita fokus itu kita rasakan, disitulah yang cepat terjadi. Karena seolah-olah gitu loh teman-teman. Nah, ya kalau di dalam agama kita disuruh ayakulah, ucapkan lahu, keinginanmu kun jadi. Nah, kan seperti itu. Ketika engkau sudah mengucapkan seolah-olah jadikan, Anda sudah benar-benar bisa kayak tadi misalkan contoh naik mobil gitu kan. Ya udah, akan dijawab oleh Tuhan, fayakun, maka tak jadikan. Itu pun juga saya lakukan teman-teman. Ketika pertama kali saya mendapatkan mobil itu seperti itu. Wah, ternyata luar biasa teman-teman. Akhirnya sampai detik ini, ketika saya menginginkan sesuatu, saya tinggal pakai seperti itu teman-teman. Makanya keinginan saya cepat sekali terjadinya. Tidak butuh waktu mingguan, bulanan gitu enggak. Hanya hitungan hari teman-teman, walaupun yang besar-besar keinginan, yang kecil-kecil jangankan hari, menit aja jadi itu teman-teman. Bahkan ketika saya sabdakan, rasakan, cepat terjadi itu teman-teman. Nah, ini yang pertama teman-teman. Yang kedua teman-teman, etika berdoa. Nah, dalam etika berdoa itu jangan sampai kita meminta. Jangan sampai kita menyuruh. Kalau kita ya Allah bersihkanlah diri ini dari penyakit A, B, C, itu menyuruh teman-teman. Saya tanya, Gusti Allah ini, Tuhan ini siapa kok Anda suruh-suruh gitu loh. Padahal Anda sudah diberi tubuh, diberi anak, diberi istri, diberi uang, diberi harta, diberi benda, masih disuruh-suruh. Kurang ajar banget kita ya, kan seperti itu. Bukan kita, saya sudah nggak pernah menyuruh Gusti Allah ya kan. Dan ada yang meminta, ya Allah minta A, B, C, D, E, meminta. Berarti nggak tahu diri teman-teman. Sudah diberi apapun masih meminta. Bagaimanakah etika dalam berdoa? Ya ketika berdoa ucapkan kata sudah. Terima kasih sudah punya ini ya Tuhan. Terima kasih sudah punya uang 100 juta ya Tuhan setiap bulan. Itu tata caranya. Ini pun adalah kunci yang saya forwardkan kepada teman-teman yang belum bisa ikut RK.
Itu seperti itu. Oke, di sini ada dua pelajaran teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman ketika berdoa lakukan kun fayakunnya atau cipta rasa karsonya atau afirmasi visualisasinya. Ini satu kesatuan teman-teman. Kalau teman-teman ini salah satu aja, kebanyakan di luar sana itu doa hanya diucapkan saja, tidak ada afirmasi sama sekali. Tidak ada tidak ada afirmasi, tidak ada visualisasi sama sekali. Rasa ciptonya nggak ada di sini teman-teman, ya kan? Kunnya juga nggak ada. Gimana Tuhan mau menjawab fayakun? Nggak mungkin. Afirmasi juga gitu, hanya afirmasi saja, tidak ada visualisasi, nggak mungkin. Itu hanya memakai alam sadar saja pikiran. Akhirnya apa? Akan dijawab oleh diri sendiri. Misalkan nih ada orang tidak punya, kepengen mobil, berdoa ya Allah berikan mobil. Alam sadarnya akan menjawab gak mungkin lo gak bekerja, lo gak punya gaji, gak mungkin punya mobil. Itu ketika doa yang tidak memakai alam bawah sadar, atau tidak memakai cipta rasa karso, atau tidak memakai kun, atau tidak memakai visualisasi. Makanya ada orang yang pengangguran, dia nggak bekerja, dia hanya dia berdoa pakai alam sadar saja, cuman ayakula, mengucapkan saja, cuma afirmasi saja, ya Tuhan berikanlah saya ABC rumah. Dijawab sendiri oleh amigdalanya diri sendiri, nggak mungkin lo nggak bekerja gitu loh. Nah makanya teman-teman, jadikan doa ini adalah sebuah senjata. Makanya ada hadis bilang juga doa uhidul ibadah gitu loh. Doa itu pokoknya ujungnya ibadah gitu loh teman-teman. Luar biasa sekali kalau teman-teman tahu ilmunya berdoa. Udah, di sini teman-teman saya tidak akan membahas ilmu spiritual yang yang sulit-sulit kayak teman-teman pelaku-pelaku spiritual yang luar biasa di luar sana menjelaskan A, B, C, E dan D gitu. Saya enggak teman-teman. Saya akan menjelaskan hal yang sangat remeh-remeh saja, hal yang sangat remeh tapi penting di dalam kehidupannya. Karena hari ini teman-teman, di zaman Kali Yuga seperti ini, di zaman serba sulit seperti ini, kalau kita hanya pakai ilmu nrimo ing pandung teman-teman, gak mungkin gitu loh. Makanya teman-teman harus benar-benar berdoanya memakai ilmunya. Di dalam beragama kita kalau berdoa sudah ada caranya. Caranya adalah kun fayakun. Ayakula, ucapkan keinginanmu, kun jadikan, maka Tuhan akan menjadikan itu. Kalau secara spiritual cipta rasa karso, jadikan satu, rasakan seolah-olah jadi. Kalau di ilmu sains afirmasikan serta visualisasikan. Nah itu satu kesatuan, alam sadar, alam bawah sadar. Itu caranya. Saya tidak akan membahas spiritual yang sulit-sulit teman-teman, yang mudah-mudah aja, yang bisa berefek pada kehidupan teman-teman. Itu aja sebenarnya. Oke, mulai sekarang silakan teman-teman diganti doanya, diganti, rasakan, dan ingat doanya pakai kata sudah teman-teman, jangan pakai meminta dan menyuruh. Berikanlah itu berarti menyuruh. Kita manusia yang kurang ajar ya, nggak tahu diri, siapa Tuhan kok disuruh-suruh gitu kan. Kita minta ya Tuhan berikanlah, berarti kita juga nggak tahu diri, karena Tuhan selalu dimintai, padahal apapun yang tidak kita minta itu sudah diberikan. Doanya adalah dengan kata sudah. Ya kalau doa saya pribadi nih, mungkin teman-teman mau meniru saya. Saya setiap habis sholat itu berdoa saya seperti ini. Terima kasih ya Allah, saya bersyukur sudah punya uang 1 miliar setiap bulan. Habis itu saya pejamkan, saya rasakan ada uang di samping saya, ada uang. Biasanya kalau saya visualisasinya adalah uang di kardus, ratusan ribu di kardus, banyak itu yang terjadi teman-teman. Itu memang caranya ya, itu seperti itu, luar biasa sekali. Di zaman Kali Yuga ini kita nggak mungkin akan ciptoro nrimo ing pandum. Ingat loh teman-teman, oke lah, secara ilmu budi pekerti, ilmu spiritual, nrimo ing pandum itu bagus. Tetapi hari ini kita punya anak, punya istri, punya tanggungan, punya beban. Kalau kita hanya nrimo ing pandum, mas yopis ngene ae aku nrimo dadi kuli. Saya yakin keluh kesahnya besar. Ya, nrimo ing pandum itu cocok di zaman dahulu teman-teman, leluhur kita, mbah-mbah kita. Ini zaman modern teman-teman. Kalau kita nggak asah keilmuan kita tentang berspiritual, tentang berdoa, mustahil teman-teman.
Jadi nerima intan pandum itu bagus, tetapi harus kita pakai ilmunya. Nerima ing pandum itu juga dilihat dari sisi kehidupan kita saat ini. Kita punya karma tidak? Punya karma buruk tidak kehidupan yang lalu, sehingga membuat diri kita hari ini bermasalah. Kita punya masalah enggak? Kita punya skill tidak? Kan gitu kan? Nah, jangan cuma nerima ing pandum. Kalau cuma nerima ing pandum kayak orang-orang itu, ya jadinya hidupnya susah. Kalau hidupnya susah serba sulit. Kalau hidupnya sulit keluh kesah. Kalau keluh kesah berarti kita kufur nikmat. Kalau kufur nikmat ya udah diledek hidupnya di dunia dan di akhirat. Oke teman-teman. Itu mungkin yang bisa, bukan mungkin ya, itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Poinnya adalah teman-teman, kalau berdoa itu rasakan. Kalau berdoa pakai alam bawah sadar, visualisasikan, jangan hanya afirmasi. Cipto rosokan, jangan hanya karsokan. Ayakula kunkan, jangan hanya ayakula saja, jangan hanya dikatakan, tapi kunkan, jadikan. Kalau teman-teman bisa seperti itu, cepet banget teman-teman terjadinya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, ilmu yang benar-benar sangat remeh tapi benar-benar wow kalau mau dipraktekkan ya. Saya di sini jarang sekali membahas spiritual. Kenapa? Karena ya nanti kalau spiritual itu nggak ada gurunya bahaya teman-teman. Nah seperti itu. Apalagi kalau lewat seperti ini, kalau tidak bertemu itu bahaya. Oke teman-teman, itu yang saya sampaikan untuk teman-teman. Silahkan dipraktekkan, boleh dipraktekkan. Ini jasa dari saya. Silahkan yang belum RK lakukan gitu ya. Kalau menginginkan sesuatu yang belum punya rumah, doa punya rumah, bayangkan, visualisasikan, masuk rumah, cium aroma parfumnya dan lain-lain, dan seperti itulah. Oke, saya akhiri teman-teman, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kebenaran hak dari Tuhan semesta alam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 om santi, santi, om, salam, assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya.